Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah penting mana kebutuhan, keinginan, dan permintaan yang akan dipresentasikan oleh Adinda Putri Maharani dan Anis Pratiwi. Lalu, yang kedua adalah poin-poin intisari marketing yang akan dipresentasikan oleh Lestari Eka Sapitri Putri dan saya Ratu Ayu Wijayanti. Lalu, yang ketiga adalah perbedaan sales dan marketing yang akan dipresentasikan oleh Hasrul Ilyas. Jadi setelah kita diskusikan mana yang lebih penting antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan, tentu saja lebih penting kebutuhan. Kebutuhan itu tuntutan dasar manusia, artinya adalah suatu keharusan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan makhluk hidup, khususnya manusia, menjadi faktor dasar dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia ekonomi. Adapun macam-macam kebutuhan, yang pertama, macam-macam kebutuhan berdasarkan kegunaan. Ada kebutuhan primer atau sering disebut juga kebutuhan pokok. Maksudnya, kita itu membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder biasanya terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Bisa dicontohkan seperti peralatan rumah tangga, dan di dalamnya pasti ada tempat tidur, kursi, meja, peralatan masak, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan tersier atau kebutuhan yang bertujuan pada kebutuhan mewah, akan tetapi kebutuhan bisa tercapai jika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi terlebih dahulu. Poin yang kedua, macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani, yang merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia dalam menjaga raga dan fisik. Contohnya, jadi kita itu harus istirahat dan banyak-banyak berolahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan dalam jiwa atau batin. Jadi, kita bisa melakukan kebutuhan rohani dengan cara beribadah, liburan, dan membaca buku. Poin ketiga, macam-macam kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama, kebutuhan di masa sekarang. Jadi, kebutuhan masa sekarang itu tidak bisa ditunda. Contohnya, sekarang kita sakit. Jadi, sekarang itu juga kita harus segera membeli obat. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang atau masa depan. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda, akan tetapi harus dipersiapkan dari sekarang. Misalnya ya, tabungan. Orang tua kita nabung untuk mempersiapkan pemenuhan anaknya yang akan masuk ke dunia pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan tidak terduga, yaitu kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Misalnya kita harus konsul kesehatan, jadi itu tidak bisa ditunda. Dan poin yang terakhir, yaitu macam-macam kebutuhan berdasarkan subjek yang dibutuhkan. Ada kebutuhan individual, yaitu kebutuhan diperuntukkan pada perorangan. Jika ada kebutuhan individual, pasti ada kebutuhan kelompok. Jadi, kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat bersama. Nah, jadi kesimpulan keseluruhannya, kebutuhan tidak perlu diciptakan oleh
pemasar atau produsen karena kebutuhan selalu melekat pada diri kita. Terima kasih. Intinya, yang paling penting yaitu kebutuhan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan memiliki keinginan untuk membeli, mendapatkan barang atau jasa. Sebagai konsumen, untuk mencapai itu, mempunyai permintaan, dan pemasar akan membuat suatu produk yang dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya adalah keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang maupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Sementara permintaan ialah keinginan akan sesuatu yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan apabila didukung dengan daya beli si pelakunya. Perbedaan ini dapat menjelaskan bahwa pemasar tidak menciptakan kebutuhan, melainkan kebutuhan sudah ada sebelumnya. Pemasar mempengaruhi keinginan dan permintaan seseorang dengan membuat suatu produk yang menarik, cocok, terjangkau, serta mudah diperoleh oleh konsumen yang dituju. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang poin-poin intisari dari sebuah marketing. Sebuah konsep intisari pemasaran yang menyangkut tentang banyak hal, yaitu yang pertama adalah produk. Apa sih itu produk? Produk adalah barang atau jasa yang dapat kita perjualbelikan, yang dapat kita tawarkan kepada sebuah pasar ataupun kepada seorang customer, sehingga kita dapat memuaskan sebuah hasrat ataupun keinginan maupun kebutuhan dari seorang customer tersebut. Lalu, apa aja sih produk yang dapat kita jual? Seperti place, properties, organism, information, ideas, good, service, experience, event, and person. Jadi, pada hal ini, jika produk itu tidak sesuai dengan permintaan ataupun kebutuhan dari seorang customer, maka produk akan susah atau sulit untuk dipasarkan. Seorang produsen atau pengusaha jasa harus banyak memahami dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan seorang customer. Jika produk tersebut tidak sesuai, maka apa yang terjadi? Terjadilah customer rejection. Apa itu customer rejection? Yaitu penolakan produk atau barang yang kita tawarkan, dan pelanggan menjadi enggan untuk membeli produk kita, sehingga kita akan rugi. Perusahaan menjadi rugi. Dengan ini, pada intinya bahwa produk itu sangat penting dan harus sesuai dengan kebutuhan maupun permintaan dari seorang customer. Seperti itu. Yang kedua adalah nilai pelanggan. Yang kedua adalah nilai pelanggan. Apa itu nilai pelanggan? Nilai pelanggan atau customer value adalah nilai moneter atau selisih antara manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diperoleh customer dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan produk tersebut. Setiap orang akan memilih produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memilih produk yang dianggapnya layak untuk diberikan apresiasi, baik nilai positif dan bagus, demi kemajuan perusahaan maupun produknya. Jadi, customer value akan membandingkan perolehan dari manfaat dan pengorbanan yang dilakukan. Apabila manfaat yang dirasakan lebih besar dari pengorbanan, maka kemungkinan besar ia akan memilih nilai tawaran tersebut. Begitupun dengan sebaliknya. Apabila manfaat yang dirasakan lebih sedikit dari pengorbanan yang dilakukan, maka pelanggan tersebut akan meninggalkan tawaran dari perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga,
yaitu kepuasan pelanggan, yaitu perasaan seseorang baik senang ataupun kecewa yang timbul setelah membandingkan kinerja ataupun hasil dari mengonsumsi dan mendapatkan suatu produk atau jasa. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan, maka hal-hal yang dimaksud nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan tidak dapat dipisahkan oleh usaha perusahaan dalam meningkatkan produk dan pelayanan. Seperti itu. Yang keempat adalah mutu. Selanjutnya adalah mutu. Mutu adalah kemampuan sebuah produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan dengan kualitas yang telah ditetapkan. Perusahaan harus memahami bagaimana konsumennya dalam memandang mutu dan tingkat mutu yang diharapkan konsumen. Perusahaan harus menawarkan mutu yang lebih baik, sehingga perusahaan mempunyai dua tanggung jawab, yaitu mereka harus berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk membantu perusahaan agar unggul atau melalui kecemerlangan kualitas total. Dan selanjutnya, mereka harus memberikan kualitas ataupun pemasaran sekaligus dengan kualitas produksi yang diberikan. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Poin-poin intisari marketing yang selanjutnya akan saya jelaskan. Yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Awal mula terjadinya sebuah transaksi adalah dengan pertukaran. Misalnya nih, seseorang membeli mobil. Nah, di situ harus ada sebuah pertukaran berupa uang. Nah, paham kan? Yang kelima adalah hubungan dan jaringan. Seorang pemasar atau marketing yang handal akan membangun hubungan jangka panjang dan membangun jaringan. Misalnya, sebuah perusahaan mencari mitra-mitra kerja dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Lalu, yang keenam adalah pasar. Pasar adalah tempat penjual dan pembeli bertemu, atau dalam konteks pemasar adalah sekumpulan konsumen potensial. Di sini biasanya produsen bertemu dengan konsumen. Lalu, yang terakhir adalah pemasar dan pembeli. Semua orang bisa menjadi pemasar dan pembeli, baik status sosialnya seperti apa, baik konteks kerjanya seperti apa, semua pasti bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasrul Ilyas. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara sales dan marketing. Orang yang awam atau tidak memahami ilmu pemasaran kadang bingung. Kadang mereka tidak bisa membedakan antara sales dan marketing. Nyatanya jelas-jelas berbeda. Video ini akan membahas apa perbedaan sales dan marketing. Untuk kita yang belajar ilmu bisnis, pasti bisa membedakan antara sales dan marketing. Untuk inti dari sales dan marketing ini adalah menjual. Definisi sales adalah menjual, sedangkan marketing adalah sebuah proses di mana proses ini memberikan value dan membangun relasi yang kuat pada pelanggannya. Intinya sih itu. Berikut ini adalah perbedaan antara sales dan marketing. Perbedaan antara sales dan marketing yang pertama adalah lingkup kerja. Sales bekerja secara outdoor karena ia langsung berhubungan dengan pelanggan untuk memasarkan produk. Sedangkan marketing bekerja secara indoor di kantor untuk memastikan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Perbedaan antara sales dan marketing yang kedua adalah tujuan.
Tujuan dari sales hanyalah meningkatkan penjualan produk. Biasanya sales bekerja dengan target yang telah ditentukan, yang sudah dirumuskan oleh divisi marketing. Sedangkan tujuan dari marketing adalah memuaskan pelanggan dengan cara merencanakan produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, serta membuat berbagai macam promosi menarik, serta memikirkan cara distribusi yang tepat dan cepat. Perbedaan antara sales dan marketing yang ketiga adalah hubungan dengan pelanggan. Hubungan antara sales dengan pelanggan hanyalah sebatas dalam proses transaksi jual beli. Selebihnya sales tidak bertanggung jawab lagi dalam menjaga hubungan baik atau dalam jangka waktu yang panjang dengan pelanggan. Namun sebaliknya, hubungan antara marketing dengan pelanggan haruslah tetap terjaga dari proses sebelum transaksi sampai dengan proses setelah transaksi, agar dapat menjaga loyalitas konsumen atau customer terhadap perusahaan atau bisnis. Perbedaan antara sales dan marketing yang keempat adalah tanggung jawab. Sales bertanggung jawab kepada pelanggan. Kalau butuh presentasi, ya sales akan presentasi. Tugas sales hanyalah sebatas hingga produk itu dibeli oleh customer. Udah. Sedangkan marketing bertanggung jawab pada perusahaan. Bagaimana perencanaan harus tepat sasaran, sukses, dan mampu meningkatkan penjualan. Jelas di sini tanggung jawab marketing jauh lebih besar ketimbang sales. Kalau kita salah merencanakan, maka produk gak akan laku. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.